Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Goib, dulur-dulur Cashbooker dan pemirsa Glodok TV dan subscriber Do Putra Goib. Sore hari ini kita mau buat kontennya khusus nih. Jadi kemarin kita sempat video call dengan mantan terindah gitu kan. Beliau cinta yang tidak tersampaikan, cinta nu teu kasampean gitu. Nah sekarang kemarin setelah video call kita janjian mau mau ngobrol-ngobrol, bacakan dan mau dimasakin sama Ibu Bupati sama yang Beb. Jadi dimasakin khusus katanya buat Putra Goib katanya. Nah jadi kita dari Serang menuju Kabupaten Lebak. Jadi ke rumahnya, ke kediamannya beliau. Kita nanti ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang kesehariannya beliau, tugasnya beliau seperti apa, hiruk pikuknya kehidupan beliau sehari-hari seperti apa, dan sisi beliau di luar sebagai pejabat itu bagaimana, ya kan, sisi kehidupannya seperti apa. Nanti kita bisa saksikan bareng. Siapa sih orang yang tidak kenal dengan Bupati yang satu ini? Bupati kece se-Indonesia, gila bener. Dia bener-bener keren banget lah. Karakternya itu loh yang bener. Gue dari awal dia sebenarnya dari dia belum jadi bupati gue udah jatuh cinta gue sama dia. Gue udah jatuh cinta, cuman ya nggak kesampaian aja cinta gue sama dia kan. Nah sekarang momen ini gue akan manfaatin sebaik-baiknya. Pokoknya gimana caranya momen ini menjadi momen yang terindah buat kehidupan gue dan buat perjalanan karir politik gue ke depan nanti seperti apa. Nah nanti kita bisa saksikan bareng-bareng. Kita ya sambil berjalan aja. Kita pakai sabuk pengaman dulu guys. Mudah-mudahan supaya selamat, supaya tidak terjadi apa-apa. Kita sambil jalan aja sambil ngobrol. Ibu itu memiliki ayahanda yang memang ayah yang luar biasa, powernya juga luar biasa, kultur kejawaraannya juga luar biasa. Dimana tadi kakek dari JB itu sendiri kan Ki Jago, ya kan. Ki Jago itu adalah, pokoknya saya membaca banyak cerita tentang Ki Jago, banyak saya membaca, luar biasa dan harum namanya beliau atas jasa-jasa dan kebaikannya beliau di Kemayoran itu. Kekayaannya luar biasa. Jadi kalau keluarga beliau ini sebenarnya kayaknya dari dulu memang turunan kaya, kayak sukses lah, turunan sukses lah. Nah cuman yang bikin menarik ini adalah menjadi pusat perhatian masyarakat semuanya, menjadi pusat perhatian kalangan masyarakat dengan perilaku atau gaya kepemimpinannya Ibu Iti ini sendiri. Gaya kepemimpinannya ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi kontroversial sekali ya. Artinya sebenarnya gaya ini sebenarnya tidak sesuai dengan tabiatnya beliau sebagai seorang wanita, ya toh. Ini luar biasa, keras gitu kan, tegas, luar biasa. Dan yang paling unik lagi, kalau ngamuk dia kudu pakai bahasa tangkurak dia, kudu pakai bahasa asli kulon gitu, aing dia gitu, pongo, itu luar biasa. Dan itu unik, asli unik banget gitu. Dan beliau juga melestarikan budaya juga ada ketika ngamuk-ngamuk. Ya artinya bahasa itu kan bahasa asli budaya orang Banten gitu kan. Ya salah satunya adalah bahasa Sunda kasar gitu. Dan itu gokil banget guys. Nah, sahabat-sahabat Putra Goib, gini, kita baru nyampe di daerah Petir nih. Nanti kita pokoknya nanti nyampe sana kita bikin surprise. Pokoknya kedatangan Putra Goib akan membuat mereka kaget. Karena saya tidak konfirmasi lagi mau jadi atau enggaknya. Jadi benar-benar ya pokoknya saya nggak bilang kalau saya itu datang, enggak sama sekali. Pokoknya nggak sama sekali. Tapi nanti sampai sana kita on cam gitu. Nanti kita di sana. Oke, kita terusin nanti di rumahnya beliau.
Jadi lamun asup ke imah pejabat tak itu dak. Hah? Jadi kalau kita masuk rumah pejabat ya konsekuensinya adalah kita harus melewati keamanan yang cukup panjang. Lama prosesnya, dikehker heula, dibedil heula, ditembak heula, Masya Allah. Jadi ngajejer ya jelema nu boga sihung kabeh dak. Atuh kami araringgis ya mah. Waduh. Teu endah ya badak. Kiai Goib, putra Goib yang satu baru datang. Beliau sudah mensterilkan Kabupaten Lebak supaya steril, biar tidak ada bom nuklir, bom atom. Jadi beliau sudah sterilkan. Dia lengkap, kemarin udah bersenjata, laras panjang dan laras pendek. Gitu. Ya, Kiai Goib, bentar kita tunggu. Siap, Indra. Oke, nyekruf. Beliau sudah tihula dan saya tidak mau kepihulaan punyana. Cemburu kami. Pan ima ayang beb kami, lain ayang beb nyana. Nya, gitu. Gimana lah? Bukan. Apa maksudnya? Hari Bupati berkenan videokeun. Hah? Bupati berkenan teh. Kalau sama putra Goib berkenan karena beliau cinta lama bersemi kembali gitu. Jadi momen ini jangan sampai dilewatkan begitu saja. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Gini khusus menyambit menyambit putra Goib. Dua putra Goib di Tangguan oleh para karuhun. Acaranya ya? Hah? Acaranya? Karena atau kumat. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini Urak adanya. Masya Allah. Bang Estu. Itu. Tadi apa ada kan makan dulu. Makan dulu yang di sini saja. Apa ini? Ini nyekruf, ini sudah nyekruf. Ayo makan dulu. Makan dulu minum dulu. Makan dulu ya. Orang ngacak-ngacak di mana heula? Assalamualaikum. Ini orang ngacak-acak. Jadi beliau sudah masak khusus buat putra Goib. Ayo makan dulu. Ini luar biasa, Ibu Bupati yang gokil abis. Ini mau kumpulnya enak. Gila ya bener. Ayo dah makan. Emang yang edan itu daya nalarnya yang tidak terfikirkan oleh orang-orang biasa. Gaya kepemimpinannya, aduh, pokoknya nggak nyampe lah pikiran kami mah. Tuh, bisa. Wari waktu sekolah wakan nyampe pikiran dahar lah. Eta, Pakai jengkol ya. disuapkan kami, sumpah. Hah? Tos tuang. Dilatin teh bisa kebanyakan mereka makan. Hop, sapuatna. Nek di bekal kami kali itu. Oh. Timbang. Nyimbangan bahasa lirai. Sumpah be. Aduh, ampun. Nyekruf. Sudah Baduy teh apa? Jadi beliau selain memang gaya kepemimpinannya yang tegas, lugas, tapi beliau juga sosok pemimpin yang betul mempertahankan kultur dan budaya. Itu adalah bahasa orang Baduy. Benar-benar dipertahankan. Dia dahar. Luar biasa. Ketika tadi kita datang ke sini juga disambut luar biasa. Nggak nyangka loh, beneran. Nggak nyangka dari depan udah langsung parkiran dulu, tadi udah langsung suruh masuk aja. Kita kan nggak enak karena banyak tamu banget. Banyak tamu di sini. Banyak tamu. Seluruh calon wali kota ataupun bupati yang diusung oleh Partai Demokrat semuanya hadir. Cuman kalau kemarin katanya dari kabupaten sekarang kemarin, kalau sekarang dari Cilegon, dari Cilegon. Dan kebetulan dari Cilegon sama Pandeglang, dan malam hari ini sekaligus kita ada Pak Haji Iye juga sebagai calon wali kota Cilegon, gitu, yang
luar biasa, dan saya sendiri mau mencoba untuk melakukan komunikasi politik dengan Ibu Haji Iti sesuai dengan janji saya untuk menindaklanjuti aspirasi daripada masyarakat Pandeglang untuk saya ikut berkontestasi nanti di perhelatan pilkada. Ulah bagi oce bae bisa kesel. Ya Allah. Golik-golik kelinahan mau papenyon kieu nya. Ya Allah. Jerawat. Cinta lama bersemi kembali. CLBK dong. Itu. Jadi ciluk, Mbak. Itu ciluk, Mbak. Masya Allahnya. Coba, ini saya sampaikan kepada dulur-dulur Facebooker dan jaringan Putra Goib dimanapun berada. Ulah iri ke kami, ulah sirik ke kami. Pokoknya mah loba YouTuber, banyak YouTuber dan banyak tim kreator juga banyak banget yang pengen ketemu sama Ibu Bupati. Dailah. Tapi belum ada waktu, hanya khusus Putra Goib. Karena kalau kami ini memang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan dari sebuah konten, bukan. Kami cuma hanya untuk pencitraan doang. Supaya besok bisa jadi bupati atau Amin, jadi ya Allah. gubernur kami. Jadi kami mah geus ngomong, naon anu diupload ke kami pencitraan eta mah. Henteu siga batur pencitraan setengah-setengah. Pencitraan aing mah lain naon gitu nya. Ibu, gimana kabar sehat Ibu ya? Alhamdulillah, Pak Puji makan can. Entos. Yang enak makanan ayam ya. Enak banget makanan. Kan tadi habiskan ya. Bulan? Unan sesuai selera ta makanan. Sanes, kalau resan tadi tuh mam. Atuh panis di bejaan kemarin dia ke telepon, makan di dia ngaliwat. Kalau makan di jalan gitu. Gimana teh? Iya, rumah saya. Oh, makan dah. Ajang goreng jengkol, Rumah saya. ajang lauk asin. Nikmat. Pak, ini Pak, kenalin Pak. Nih Kak Ade, Kak Puji, jeung Kak. Beda ini. Bang. Kenalin Pak. Kenalin Kak Ade, tak Kak. Tuh. Beliau salah satu orang entertainment. Beliau di balik layar. Saya tahu beliau karena dekat banget dengan sahabat saya juga, dengan Mas Ahmadani. Luar biasa. Beliau yang cemburu aing eta. Ulah gandeng. Lamun eueuh we uraga. Aduh. Balangkeun teh. Rajuna mah kami sieun rajuna. Jadi geus Ngesapaleun meureun babaturan pamajikanna lalaki doang sana. Loba ka lalaki pada gawe. Bener. Dan saya kenal beliau itu Kan ada yang non? zaman di Citra Gading, serius. Waktu belum jadi apa-apa. Saya tahu banget beliau dan saya kebetulan ngekos. No, God! Galak. Iya. Mau ya mana? Iya, gogodo. Teri nasi. Di Muncang eta pamer di Muncang. Iya, KOP. Iya CS KOP. Ulah macam-macam KOP. KOP kudu berbagi jeung kami amplop na ya. Jadi untuk di Puraga ku kami KOP ya. Buat simut kami itu kali itu. Tawayana kami saya tekan KOP-nya. Jadi kamar KOP jeung Kade. Tadi tuh. Iya, ya. Kau pernah didinya banyak di Kapolres. Beliau waktu itu lagi naik helikopter ya. Waktu ada bencana itu. Yang Kapolres. KOP. Pak Kapolda. Kita ibu temannya. Itu. Naon? Kamu pasti helikopter. Eta mah nih mah keur jeung Dandim. Dandim ya, sama Dandim. Karena kan diberi waktuna ngan 5 menit. Karena kan cuacanya goreng. Iya, cuacanya kurang bagus. Saya Astar ya. Astar Padang. Yang belum. Oh, belum ya? Hari Eta mah. besoknya. Eta mah neng eta jeung Kodim ngecek Pak dan rem kan pagi-pagi Bu jangan naik dulu cuacanya kurang bagus karena kan itu kan Cigobang nungguin di itu mana di Batalion Cakra Oh, iya. terus nungguin tak pas Bu ini bisa kayaknya baru kan Dan memang itu pada 5 menit itu pada saat dari emang naik. hanya boleh 5 menit kan nego sebelum naik ke ke helinya saya boleh turun nggak nyapa masyarakat nanti lihat situasi Bu kalaupun boleh Ibu hanya boleh 5 menit jadi abdi keur ngobrol kene Bu cepet naik kan nggak boleh berhenti kan Oh iya, baling-balingnya itu. nggak iya. boleh berhenti Bener. karena 5 menit Dan jujur ini Ibu cerit saya. nama
karena anu salamet ngalahirkeun eta pas bencana eta nu dibawa orang mati karena heli. Oh itu baru lahir itu. Jadi geus 3 poe kan. Ana baru aya pasukannya Pak Danrem mau ka luhur, mau bisa ngasih eta, belum bisa kita distribusi logistik kan kadinya. Nah eta anu ngalahirkeun dibawa teh nya di pangku. Manehna gebolototan kan karena timbun-timbun kan. Iya. Salamet ngalahirkeun. Ya terbawa suasana lamun posisi orang dunia ya spontan aja gitu ya. Iya. Emang bener kalau misalkan itu tidak by spontan atau by design itu nggak bagus. Saya gitu nyaho, Iya, orang kan bener. si Farid anu nyetok handphone. Iya. Karena kan cuma boleh naik 5 orang karena kita bawa barang kan. Wah, samak segala macamnya terpal gitu buat dia bikin punya sementara dirinya bawa logistik hanya boleh 5 orang. Asda 2 si Farid eta Padandim bawa ke Polres. Udah tuh sama pilot sama co-pilot kan. Macam gitu, nggak boleh lebih kan. Karena bawa logistik. Tapi semua itunya apa? Semua video-videonya viral aja. Nah nggak tahu saya viral saha, jadi kita juga ngambilnya dari eta. Di grup WhatsApp ya. Jadi karena nggak ada humas ikut kan bagian apa dokumentasi nggak ikut. WhatsApp tadinya kan saya posting di Facebook. Kalau menurut pandangan dari kacamata Yes, wartawan, dari kacamata wartawan, kenapa itu bisa viral? Apa karena memang gaya bahasanya atau memang gaya kepemimpinannya atau bagaimana? Atau momennya gitu? Momennya itu Pak. Momentumnya bagus terus dipulat oleh karakter. Kalau karakter ya. Ini kan karakter aslinya kayak gitu. Konten itu responsif. Responsif, ya. Memang kalau beliau responsif. Tapi memang pada momen-momen kebencanaan segitu memang kalau tidak bersikap seperti bupati itu salah. Iya. Seremoni itu. Untuk aku yang gitu. Saya mah teresepan nggak ada seremoni sebenarnya. Kok sekarang mau nyanyi sih? Biasanya sekira ya. Apa diharap? Apa SCC English gitu? Mungkin saya Tak kenal maka tak sayang. bukan harus objektif ya. Objektif. Kita Olahraga gue rokok. yang bagus kita bagusin gitu kan. Nah berhubung rokok udah keterima bagus semua. Jangan kan itu. Jadi di bupati ini semua bagus dan nyekruf. Aduh, Dan satu lagi kepada Poros ID. Minumnya Neng. Poros ID Bapak Samyong, Mat Samyong, mulai tina penting ayeuna ulah macam-macam nyeun barita tina Lebak. Nges nyekruf. Ingat Gak Bapak apa-apa, Samyong. pemberitaan yang berimbang, gak masalah. Kita Itu juga tidak kan, boleh karena kami ngerasakan jalan aja mending mulus. Jalan No, aja. akhirnya karena sekarang COVID kan sekarang kita nggak bisa ngelanjutin pembangunan. Iya. Karena COVID. Jalan aja. kemarin dari Jepang Tuh. masuk ke Mana Sobang? sini ke Widamar. Terus, iya bagus sampai rangga. Nah ayat tikungan nu di Cisimut eta anu Nah tadinya itu ditangani ayeuna Kak, yang termasuk kami ngebangun jembatan buat membuka jalur wilayah tengah. Karena kan nanti untuk wisata Baduy ulah hanya ti dieu. Jadi ti nu ti Cipanas kelewat kadinya Kak, gitu. Itu yang Nah saya itu maksud. supaya bus-bus besar bisa masuk. Jadi ekonomi masyarakat di situ hidup. Iya, betul. Itu rencana saya harusnya tahun ini. Ini perlu dicontoh. Widamar Gunung Kencana bagus. Iya, karena nanti kan nyambung. Nah, tahun depan rencana kita kan mau ke Cikate, di Sobang Iya, penanganan Sobang, ke Jalan Goreng, terus ke Cikate. Nah, itu ingin saya menyambungkan dari wilayah kota sini utara ke wilayah selatan, Kak. Jadi ada beberapa alternatif gitu untuk jalan ke sana. Jadi yang termasuk yang jalan provinsi kan, yang ini karena kita bencana kan, yang tadinya Lebak Bedong ya, Warung Banten, terus nu ka Cimampang kan gitu. Terus termasuk eta jalan ke Cikate, Cigemblong. Nah, termasuk yang lebih damar itu kita dari Cipanas. Jadi orang nemu ke selatan teu perlu lagi lewat jalur biasa ka dieu, ka sampai Malimping. Tapi udah bisa kadinya. Widamar kan? Ya, lewat. Nah, ini yang termasuk yang Cigobang, Kak. Jadi dari mana Bogor. Bukan Jasinga yang ngaranna eta.
Nah itu kan dibuka jalur kadinya kak. Yang jalur itu. Ya tembusnya di Cigobang. Iya, iya. Yang tembus nanti kadinya ke Warung Banten, terus masuk kadinya. Nah ke Gunung Luhur. Ya Gunung Luhur. Kan Gunung Luhur kan saya di tahun 2016 kan kakak ngebuka eta. Yang pernah mungkin dulu ada yang ngesut abdi nu gelantungan di mobil patwal itu Iya, sebenarnya iya. awal mulanya kita itu, buka itu jalan juga. buka jalan itu betul. Ya, Pakai double cabin. cuma kan kita alas haknya dulu diberesin. Karena kenapa? Itu masuk dalam Taman Nasional Kalimun Salak. Betul. Jadi secara aturan hukumnya dulu bahwa ini kepentingan yang tidak bisa dielak Betul, sepakat. untuk pembangunan jalan kepentingan masyarakat. Betul. Karena daerah itu daerah terisolir kan. Harus betul. ada bikin terobosan dengan tadi itu membuka jalur ekonomi ke sana. Terlihatlah ada Gunung Luhur berikutnya. Itu. Nah, tahun kemarin itu kita baru beres kontrak MOU-nya dengan Kemen LHK gitu, terkait dengan itu pelepasan hak untuk pembangunan kepentingan yang tidak bisa dielakkan, salah satunya jalan gitu. Dari jalan itu ya. Ya, itu. Jadi makanya karena nanti kita bisa ngelihat dengan adanya tol, kemudian perkembangan ekonomi nanti di Lebak, investasi juga pasti meningkat. Karena jalur sini akan nanti terlalu padat. Betul. Jadi yang di wilayah Bandung, Sukabumi kan selain lewat Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Nuti Bogor, di Tangerang kan di Cisauk bisa lewat dinya. Betul. Citore kan itu, jadi udah nggak perlu lagi lewat dia. Betul. Mimpi saya begitu, gitu. Dan saya optimis itu akan terwujud dengan kepemimpinannya beliau. Ya enggak, semua pemimpin walaupun misalkan Abdi insya Allah mau selamat dunia akhirat memimpin 10 tahun. Amin. Ya tidak bisa menyelesaikan PR pembangunan di Lebak juga. Karena tadi itu kita kan terbatas juga ya dari segi anggaran juga, dari semua lah kepala daerah. Satu sih misalkan begini, di Lebak kan 340 desa 5 kelurahan. Nah kita di dalam pembangunan hanya bisa menyisihkan 1 tahun misalnya 100 kilo optik masuk desa kan, jalan desa ya, di luar jalan desa yang dibangun oleh APBD ya gitu. Nah kalau dulu mah 10% anggaran itu sebelum ada dana desa bisa kita pulin kan, ngebangun ke jalan. Iya betul. Nah sekarang kan aturannya DAU bisa, dikurangi DAK, 10%-nya adalah untuk APBD, ADD kan, Betul, di luar DD kan. Nah itu, nah makanya arahkan kita optimalkan dana ADD itu adalah untuk pembangunan fisik di desa gitu. Nah yang tadi itu yang bisa kita sisihkan dari anggaran kita setelah sebetulnya kan harusnya pemenuhan kewajiban kabupaten dulu, misalkan selesaikan dulu jalan kabupatennya baru ke jalan desa. Tapi kan tadi itu supaya ada pembangunan kewilayahan, kita juga tetap mengalokasikan untuk Kotmek masuk desa. Nah paling banter itu 100 kilo kan, 80 sampai 100 kilo. Sedangkan di urang 340 desa, lamun sekilo ewang ini kan dalam satu periode 1 tahun kan udah mual mungkin. Betul. Ya iya kan, ada nu jalan rusaknya, ada nu 8 kilo, anu 5 kilo. Kadang lamun dibagi rata sekilo ewang kan habis dimobilisasi alat nantinya kan. Benar, sepakat. Ya kan akhirnya pemborosan Anggaran. Ya makanya tadi itu terutama kita harus menyelesaikan dulu kan di Lebaknya di 340 desa itu ada desa sangat tertinggalnya masih banyak. Desa majunya baru cuma 1 desa mandirinya. Ya. Iya dong, baru itu kan. Yang lainnya kan baru desa tertinggal, desa sangat tertinggal gitu. Nah itu yang harus kita selesaikan. Makanya fokus kepada desa itu ya tadi itu infrastrukturnya dulu, mana yang bisa dibangun dari APBD, mana yang bisa kita sisihkan juga dari APBD kabupatennya, selain yang dari provinsi, selain yang dari APBN gitu. Itu ada Target penyelesaian masa bakti ini berapa ratus kilo nih? ya targetnya makan per tahun kan 80 sampai 100 kilo. Cuma kan karena kondisi Covid ini kan sekarang Depok Kucing tahun ini mah tidak ada pembangunan jalan. Terhambat gitu. Ya walaupun misalkan sekarang teriak-teriak juga kan seperti kemarin teriak-teriak Sobang segala macam kan. Ya kondisinya bagaimana, belanja modal belanja barang aja kan harus di Depok Kucing ke situ. Nah ini yang harus dipahami masyarakat. Depok Kucing itu kemana duitnya? Kok tidak ada pembangunan jalan? Kan itu harus dibagikan ke dana bantuan Covid. Yang diserahkan kepada masyarakat 600.000. 600.000 sama kita juga karena kan khawatir kan karena APBN 600.000 waktu itu SK Gubernur untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak itu 500.000 di luar Tangerang Raya ya. Cuma kan kita khawatir gejolak di masyarakat, disangkanya kan genep ratus ribu kok tesarua. Akhirnya ya udahlah kita lokasikan aja 600.000
bisa disangkanya ditilep 100.000 kan gitu, padahal tadi itu kemampuan APBD, tapi saya bilang udah samakan aja 600.000 gitu. Nah itu yang apa, yang dana Covid itu ke situ Dalam bentuk uang tunai. uang tunai gitu. Nah itu tadi itu refocusing anggaran itu semua ke situ. Berapa sih totalnya untuk penanganan Covid ini? Kalau total sih banyak ya, kita hampir di atas hampir 300 miliaran. 300 miliar. Tapi kan untuk kesehatan semua kan di ke BTT, jadi BTT, fleksibel iya. untuk menjaga cash flow itu ya begitu. Betul. Jadi ketika misalkan pemerintah sudah dikembalikan kepada kondisi normal ya, nah otomatis kalau di BTT akan dikembalikan lagi kepada kegiatan yang sudah tersusun di sebelumnya di RKPD kan Betul. begitu. Apa bedanya biasanya ini pendapatan APBD Lebak 2,2 triliun ya, pendapatan asli? 300 miliar. Nah karena kita Lebak kan daerah konservasi, fiskal kita kan sangat rendah, kemampuan fiskal kita secara mandiri kan baru 14% Kade. Dari apa itu paling signifikan? Ya kita kan sektor pertanian, terus kalau tambang juga kan hanya kuari seperti itu kan, semua pajaknya kan ke pusat kan. Pusat, betul. Dan seperti di kita kan 64% kan itu Taman Nasional, Perhutani, PTPN 8 kan tidak memberikan kontribusi ke kita. Pajaknya juga tidak ada ke kita kan. Betul. Gitu. Bagi hasil provinsi seimbang tidak dengan yang kontribusi pajak negara? Pajak air tanah? Ya kalau diseimbang-seimbangkan mah kami bukan minta keseimbangan sih. Artinya begini, minta makanya kepada Pak Gubernur. Oh ya. Tadi kalau misalkan digenjot kan katanya berpengaruh IPM itu dari Lebak dan Pandeglang gitu kan. Nah sekarang kan begini, di sini tidak ada universitas negeri. Sekarang kan itu menjadi indeks penghitung. Iya, indeks IPM. penghitung, betul itu IPM. Kalau dulu kan cuma lulus, misalkan lulus SD kan 6 Iya. ya. Ya gitu. SMA. Kalau sekarang kan dihitung dengan mahasiswa kan. Nah otomatis kan karena di Lebak banyak mahasiswa yang sekolah di luar Lebak menjadi indeks Betul. indeks penghitung di daerah dia di mana sekarang kuliah kan. Betul. Nah kalau itu ya tidak akan pernah bisa tercapai kalau Lebak gitu. Kampus naga, wah. Iya benar. Gitu kan gitu. Sekarang kan indeks ininya berbeda, termasuk juga desa tertinggal kan indeks penghitungnya juga berbeda, indikatornya berbeda. Tinggal bagaimana tadi itu indeks desa membangunnya yang kita tingkatkan. Padahal Apa kalau dulu kita melihat dari akademisi yang ada di Serang gitu ya, maupun dari kaum intelektual yang ada di Serang, itu mayoritas orang Lebak. Atau sih mah di Jakarta kan banyak Iya, kayak di Jogja Betul. yang ada beasiswa kita juga ya dari pemerintah daerah gitu ya, seperti kedokteran, eksakta kan kita masih. Betul. Dari zamannya Pak Haji Mulyadi kan masih ada itu. Sekarang udah ada 19 yang didanai ya di beasiswa dari APBD itu udah 9 orang sudah lulus. Nah ini kan tujuan kita untuk bisa ditempatkan di wilayah puskesmas kita di daerahnya supaya tadi itu ketersediaan tenaga kesehatan juga tetap ada. Kalau dulu makan ada bisa jalur khusus dokter langsung diangkat PNS untuk kita tempatkan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya tetap aja kita berharap tadi itu dengan memberikan beasiswa itu ada ikatan batin dia untuk mengabdi di Lebak. Balik lagi ke Lebak. Ya gitu harapannya begitu. Dengan harapan ya. begitu. Pernah ada kepikiran enggak mendirikan perguruan tinggi pemerintah Lebak? Bagus seperti ini kalau ada. Bagus tapi kan duit lagi makanya kita yang praktis seperti Korpri kan punya yayasan Korpri. Kan kita kekurangan tenaga teknis misalkan untuk pengawas jalan segala macam Kade. Makanya diarahkan sekarang SMK Korpri yang dulu SMK Korpri kita bikin SMA KPU-an. Ya itu gitu. Kalau misalkan dengan semacam penyertaan modal dari pemerintah daerah mah kayaknya menurut saya kurang efektif gitu. Jadi nanti akan ngamburin duit dan tahu sendiri Kak Ade kalau misalkan yang mengelolanya PNS nggak semua bener lah. Iya. Moal benernya kunaon? Karena dia kewajiban dia juga kan bukan hanya sebagai kinerjanya kan. Betul. Ada administrasi segala macam yang ribet gitu. Betul. Jadi akhirnya terbengkalai sebagai kewajibannya dia sebagai abdi negara hanya itu. Bebannya terlalu ini gitu menurut abdinya gitu. Nah seperti desa gitu, ada dulu mah kan rata-rata bikin MCK komunal gitu. Abi evaluasi itu nggak efektif Kade. Kenapa? Misalkan dibangun oleh desa 50 juta ya. Iya. Belum dia pengadaan tanahnya. Iya. Misalkan pakai tanah bengkok naon gitu Betul, kan. betul.
Kemudian setelah terbangun masyarakat pas ini Pasti. awan mau melihara coba kan. Benar. Akhirnya terbengkalai. Itu persoalannya. Nah itu Abi bilang ini mubazir duitnya. Terus Abi bilang udah sekarang polanya dirubah. Misalkan desa mengalokasikan untuk pembangunan MCK 50 juta. Udah mendingan stimulan ke masyarakat aja. Jadi dia punya MCK di rumahnya. Misalkan 1 juta, kan dia boga MCK sorangan, dirawat ke sorangan. Karena kita udah uji coba di dinas kesehatan itu MCK di rumah itu dengan 1 juta bisa. MCK di rumah itu. 1 Iya, juta. 1 juta bisa gitu. Artinya kan Iya. iya, pokoknya rek di dapur kan gitu. Benar. Gitu. Jadi daripada mubazir, soalnya belum kita ngebentuk kelompoknya untuk perawatan eta MCK komunal. Ya, ayo geusna kapicun. Kamu lamun kotor, geus pas sini kan. Tapi ya, kalau uangnya justru lebih luas yang memanfaatkannya. Ini kalau MCK komunal kan belum tentu 50 orang kan. Atuh Bisa iya. lebih kurang kan. Atuh iya. Ya 1 juta orang Satu misalkan orang anggaran 50 juta. Misalkan RTI heula lah misalkan orang tuntaskan tahun ini RTI nya 50 rumah berarti. Kayak gitu. Kayak gitu maksud Abi. Jadi akhirnya nah orang tujuan masyarakat naon disebut bahasa di orang medolbon teh kan. Iya. Jadinya nggak terkikis. Nah itu kan akan derajat kesehatan masyarakat juga akan meningkat. Nah jadi gizi buruk bisa ini Menurun lah. yang menurun kayak gitu-gitu kayak ya karena kan akibat virus-virus juga kan salah satunya kan gitu. Betul. Dan di orang kan masih loba dolbon teh ya kade gitu. Betul. Nah tapi lah misalkan dia ada MCK di rumahnya dengan WC di rumah, dia punya tanggung jawab sendiri, otomatis kan dibersihkan, dirawat ke sorangan. Tapi kalau misalkan MCK komunal atau barengan dia, aing mengabersihan pas eta mengotoran, akhirnya kan pasirik-sirik. Akhirnya pasirik-sirik eta jadi terbengkalai kan, mubazir kan. Pasea begitu. Jadi Abi analisa ke sana gitu. Dan nanti nah rumah-rumah ini kan bisa menjadi desa wisata yang homestay kalau punya toilet salah satunya kan itu. Saya ingin menggerakkan ekonominya di sana, UKM-nya bisa jalan ke depan. Makanya kenapa? Kok saya juga ditanya ke Kementerian ke Bappenas, kok Bupati Lebak berani amat sih? Padahal tingkat kemandirian fiskalnya aja, apalagi dari sektor pariwisata baru 4% katanya. PAD-nya gitu. Saya bilang memang kalau bahasanya KAD kan harus out of the box ya. Ya kita kan menempatkan fondasinya dulu Kak Ade. Ya nggak mungkin bisa dicapai semua. Tapi kalau fondasinya sudah kita siapkan, nah ke depan kan ada tahapan-tahapannya. Tahun pertama adalah bagaimana membangun komitmen bersama dulu seluruh pemangku kepentingan. Termasuk juga dengan komunitas dan lain sebagainya untuk arah kita bawa pariwisata. Kenapa saya ingin ke pariwisata Kak Ade? Tadi ya, orang di Lebak ini daerah konservasi. Oleh negara ditetapkan daerah konservasi, oleh provinsi ditetapkan daerah konservasi. Otomatis daerah konservasi itu adalah daerah hijau. Berbeda dengan daerah lain yang industri atau jasa kan. Sedangkan di situ tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, tidak memberikan kontribusi. Nah, kalau misalkan pariwisata mah alamnya tetap terjaga, masyarakat bisa ikut terlibat di situ. Betul. Gitu. Ya gitu, mimpi saya. Nah, mimpi lainnya apa Bu? Mimpi lainnya selesai jadi bupati ini selamat dunia akhirat guys. Pemirsa Gluduk TV Putra Goib, kami secara pribadi sebagai asli Putra Bangkutan berharap beliau bisa naik jadi gubernur kami. Ento kami mah teboga cita-cita. Wayahna teuin atuh ieu mangga. Wayahna bae pangbantuan keun bae abi rek balik di KDPR. Ke Jakarta. Leres. Kurang Sampai ada rencana Gak punya rencana saya. ke DPR RI. KDPR RI bae. Pangbantuan keun abi jeung saraki DPD RI abi DPR RI. Jadi orang lebih fleksibel ngumpul-ngumpulnya ya. Bener. Karena jadi bupati Bapan kudu standby 24 jam ya. Iya bener. Ya karena eta komo diurang makan jarum ragek seutik kadeng kan jarumnya. Tapi entelah. Jadi banyak yang punya potensi ke sana. Saya kan ngukur kemampuan, Kak. Ngukur kemampuan awewe mah ulah ting loba ting nafsu. Kumaha ge boga saraki. Kamu lamun awewe mah geus urusan 40
kaluhur kan hayangna ya bisa istiqomah kumpul jeung keluarga, beda kan. Beda ambisina lah gitu jeung lalaki ya gitu yang salse gitu. Tapi usia udah 40 lebih ya? 40 hiji. Apa? Apa? Sudah dibangun tentang naran ngotak saya gitu, ha? Gitu. Hah? Siapa yang rencana-rencana? Itu mah keadaan lo ngomong DKI kan macam nyawa-nyawa aja dulu ada. Ini sejarah. Kalau sampai dia balik ke sana, artinya sejarah dari leluhurnya kan di sana loh, Kak. Bener nggak? Itu yang tadi saya cerita dari open tadi, dari opening dari awal Ki Jago. Nah ini adalah leluhurnya beliau. Saya baca bukunya beliau, sejarahnya beliau tuh banyak banget. Banyak, tapi ada beberapa versi ya, ada beberapa versi. Tapi yang paling saya senang itu versi dari yang orang cerita tuh siapa tuh, Kak? Yang bikin? Ini siapa? Saya lupa saya. Ada orang cerita yang bikin. Abi malas to iyo. Itu memang artinya, makanya saya bilang tadi, beliau ini sebenarnya keluarganya memang udah ada terahnya dari sana, menjadi orang besar, menjadi orang hebat. Itu orang besar di lemari lo, tika wakna ge. Oke, karena Oke, karena